Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai sesat pikir dan kritis dalam membaca berita maupun hasil penelitian. Saya Yudhibila Putri Septiani sebagai moderator dan pemateri pertama, juga rekan saya Genovia Aureliti Sakira dari kelas 3C sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu mengenai kesalahan logika. Ada 4 macam kesalahan logika atau dikategorikan ke dalam salah fokus. Yang pertama ada kesalahan ad hominem atau salah fokus terhadap seseorang. Misalnya, menyerang latar belakang, kondisi fisik, maupun kepercayaan pembuat argumen, bukan isi dari argumen itu sendiri. Contoh, dalam diskusi tentang kebijakan lingkungan, seseorang berkata, "Kamu tidak bisa bicara tentang perubahan iklim karena kamu bahkan tidak lulus kuliah." Ini termasuk ke dalam kesalahan logika karena fokus menyerang karakter seseorang atau keadaan seseorang, bukan argumen yang disampaikan. Jadi dalam argumen ini tuh dia fokus membahas atau menyerang karakter keadaan pribadi seseorang, bukan malah isi dari argumen itu sendiri. Yang kedua itu fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai, bukan pada isi dari argumennya. Contoh, saat teman menawarkan ide untuk mengurangi penggunaan plastik, kita hanya berfokus pada ketidaknyamanannya membawa tas belanja sendiri, bukan pada manfaatnya bagi lingkungan. Nah, ini tuh termasuk ke dalam kesalahan logika atau salah fokus. Karena kesalahan ini tuh hanya memperhatikan hal yang tidak kita sukai, mengabaikan nilai positif dari idenya. Jadi ini lebih ke fokus ke hal yang tidak kita sukai, bukan dampaknya bagi lingkungan atau manfaatnya bagi lingkungan itu seperti apa. Kesalahan yang ketiga yaitu tu kue kue atau bisa disebut dengan kamu juga. Contohnya, ketika seseorang menegur kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, kita menjawab, "Tapi kamu juga sering buang sampah sembarangan." Nah, kesalahan ini tuh malah menyalahbalikan orang lain, bukan malah menanggapi kritiknya dengan bijak. Nah, orang tersebut pun yang berargumen, dia masih sering melakukannya. Walaupun dia berkomentar, tapi dia masih sering melakukannya. Yang keempat, yaitu fokus ke pendapat mayoritas. Contohnya, semua orang di sosial media membeli produk ini, jadi pasti produk ini bagus. Nah, kesalahan ini tuh menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang melakukannya, hanya karena banyak orang memakainya, tanpa mempertimbangkan kualitas atau relevansi produk tersebut. Misalnya sedang maraknya di sosial media mengenai suatu produk skincare yang banyak digunakan atau banyak dipakai oleh orang banyak atau selebgram terkenal. Nah, kita beranggapan bahwa skincare ini tuh bagus karena dipakai oleh banyak orang atau banyak selebgram yang memakainya. Nah, ini tuh kesalahan karena kita menganggap skincare ini bagus karena banyak orang yang memakainya, bukan karena kualitas atau relevansi produk skincare tersebut yang bagus. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai lompatan logika. Ada 4 jenis kesalahan lompatan logika. Yang pertama, jika A terjadi sebelum B, maka pasti A menyebabkan B. Contohnya, ada seorang anak sedang memakan es krim yang dimisalkan sebagai A. Lalu anak tersebut mengalami sakit perut yang dimisalkan sebagai B. Seringkali terjadi bahwa ketika makan es krim terjadi sebelum sakit perut, maka kita beranggapan bahwa es krim ini menyebabkan sakit perut. Nah, padahal itu tuh sebuah kesalahan. Mungkin saja sakit perutnya itu disebabkan oleh sesuatu yang lain, seperti makanan yang kamu makan sebelumnya, atau memang kondisi perutmu yang sebelumnya memang tidak baik-baik saja. Seringkali kita beranggapan bahwa jika makan es krim terjadi sebelum B atau sebelum sakit perut, maka makan es krim lah yang menyebabkan sakit perut tersebut. Itu merupakan kesalahan lompatan logika. Lalu yang kedua, yaitu membesar-besarkan dampak. Misalnya, seseorang mengatakan jika kita tidak memperbaiki jalan ini, maka semua mobil akan terjebak di dalam lubang dan tidak akan pernah bisa keluar. Nah, kesalahan itu memperbesar dampaknya atau terlalu melebih-lebihkan gitu. Karena meskipun kerusakan jalan ini menyebabkan atau mengganggu lalu lintas, namun tidak mungkin semua mobil ini terjebak selamanya gitu. Pasti diperbaiki jalannya. Jadi membesar-besarkan dampak ini tuh membesarkan dampak yang akan terjadi, melebih-lebihkan akibatnya gitu.
Lalu kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan dilema palsu. Ini tuh ketika kita dihadapi pada kemungkinan yang setara sama bagusnya atau sama buruknya. Contohnya, kamu harus memilih bekerja keras atau bermain-main. Jika kamu bermain-main, kamu tidak akan pernah sukses. Pernyataan ini tuh dibuat seolah-olah hanya ada dua pilihan ekstrim saja, bekerja keras atau bermain-main. Namun, seorang bisa melakukannya itu dengan seimbang gitu. Banyak orang sukses yang tahu cara menikmati waktu luang dengan cara baik, namun tidak mengabaikan tanggung jawabnya gitu. Nah, lalu yang keempat itu kesalahan menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Orang ini bisa dihadapkan pada dua situasi, menganggap salah karena belum bisa membuktikan benar, menganggap benar karena belum bisa membuktikan salah. Contohnya, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa minum kopi berbahaya, jadi pasti minum kopi itu aman gitu. Hanya karena belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa minum kopi ini tuh aman, bukan berarti minum kopi ini sepenuhnya aman gitu. Harus melihat penelitian yang dapat dipercaya, bukan hanya karena asumsi saja menganggap itu tuh minum kopi itu aman gitu. Oke, selanjutnya itu ada 6 jenis sesat pikir yang umum terjadi. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa jenis sesat pikir, namun ini yang sering atau yang umum terjadi. Yang pertama, hasty generalization atau overgeneralization atau pengambilan keputusan yang terlalu cepat dengan sampel yang sangat kecil gitu ya. Contohnya, saya bertemu 2 orang dari kota X dan mereka berdua tidak sopan. Jadi semua orang dari kota X pasti tidak sopan. Nah, kesimpulan itu diambil hanya berdasarkan pengalaman dengan 2 orang saja tanpa mempertimbangkan banyak orang di kota X tersebut gitu. Ini adalah contoh generalisasi yang terlalu cepat dan tidak mencerminkan seluruh populasi. Jadi kesimpulannya itu diambil dengan sampel yang sangat kecil, bukan sampel yang besar, dan terlalu cepat gitu diambil kesimpulannya. Lalu yang kedua itu circular reasoning, yaitu pengambilan keputusan yang berputar-putar. Jadi kesimpulannya itu diambil dengan pada kesimpulan yang sama gitu. Misalnya X benar karena Y atau Y benar karena X. Contohnya, saya selalu berkata jujur karena saya tidak pernah berbohong. Nah, pernyataan ini tuh tidak memberikan alasan yang jelas mengapa orang itu dianggap jujur gitu. Karena alasan yang diberikan itu berputar pada kesimpulan yang sama. Jadi kesimpulannya itu diambil penjelasan dari kesimpulan yang pertama pada kesimpulan yang sama gitu, bukan kesimpulan alasan kenapa orang tersebut dianggap jujur gitu. Oke, selanjutnya itu yang ketiga, slippery slope atau satu langkah itu membuat kejadian atau langkah lain tuh yang lebih panjang gitu. Kesimpulan itu panjang dari A sampai Z gitu. Contohnya, jika kita membolehkan siswa menggunakan ponsel di kelas, selanjutnya mereka akan bermain game, lalu tidak akan belajar sama sekali dan akhirnya akan gagal di sekolah. Ini mengasumsikan bahwa menggunakan ponsel di kelas sama dengan gagal di sekolah. Step-stepnya tuh terlalu panjang dan terlalu banyak atau terlalu berlebihan gitu, sehingga kesimpulannya tuh simplistik, kesimpulannya tuh sangat panjang dari A sampai Z gitu. Lalu yang keempat itu adalah straw man atau argumen buatan atau ciptaan sendiri yang ditujukan untuk menyerang lawan. Argumen itu akan menipu orang, seakan-akan argumen orang lain tuh terpatahkan gitu. Jadi argumen ini tuh diciptakan oleh dia sendiri dengan bertujuan untuk menyerang lawan gitu. Contohnya, kita harus lebih banyak menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi. Nah, lalu dijawab, jadi kamu mau kita semua berhenti menggunakan mobil dan hanya berjalan kaki? Itu tidak masuk akal. Nah, penjelasan dari Andi ini tuh menggambarkan argumen Budi dengan cara yang ekstrim gitu, membuatnya lebih mudah untuk diserang. Jadi seakan-akan Budi tidak mengatakan seperti itu, namun Andi berargumen seakan-akan Budi berargumen seperti itu gitu. Jadi menyerang lawan dengan argumennya sendiri gitu. Oke, selanjutnya itu yang kelima, ad hominem. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa ad hominem itu adalah salah fokus terhadap seseorang, atau argumen itu ditujukan ke lawan bicara untuk menyerang pribadi ke lawan gitu ya. Contoh, menurut Santi, menurut saya, kita harus mengurangi biaya produksi untuk meningkatkan keuntungan. Lalu, Rina berargumen, apa yang kamu tahu tentang bisnis?
kamu bahkan belum pernah menjalankan usaha sendiri. Nah, penjelasan dari Rina ini tuh menyerang pengalaman pribadi Santi atau menyerang latar belakang keadaan pribadi dari Santi gitu. Bukan membahas isi dari argumen itu gitu. Bukan membahas argumen tentang pengurangan biaya tersebut, tapi malah membahas pribadi atau menyerang pribadi Santi gitu. Lalu yang keenam itu ada false dichotomy. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, atau kesalahan dilema palsu gitu ya. Hanya ada dua alternatif pilihan, baik versus buruk. Ini tuh dihadapkan kondisi di mana kita tuh berhadapan pada keadaan yang setara gitu, sama baiknya atau sama buruknya. Contohnya itu kamu harus pilih akan makan sayuran atau menderita sakit gitu. Jadi dia tuh mempersempit pilihan gitu, sehingga hanya ada dua pilihan saja, makan sayuran atau sakit. Padahal banyak cara atau banyak pilihan lain gitu untuk hidup sehat, seperti olahraga secara teratur, pola makan seimbang, dan lain-lain. Jadi ini tuh lebih mempersempit ekstrim, hanya dua pilihan saja, padahal masih ada pilihan lain. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pematerian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zenobia Aurelevi Shakira. Kepada Zenobia, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menyikapi berita secara kritis. Nah, berita itu termasuk kebutuhan pokok bagi di negara demokratis seperti di Indonesia ini. Nah, berita bukan hanya untuk kita tahu informasi terbaru gitu ya, tetapi untuk mengawasi kerja pemerintah juga. Tetapi kita tidak bisa percaya isi berita begitu saja. Kenapa? Karena bisa jadi penulis melakukan kesalahan, atau sekarang itu maraknya persaingan media online membuat waktu produksi berita jadi lebih sangat pendek gitu. Nah, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terhasut berita yang menyesatkan. Sebagai pembaca kritis, kita harus teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar. Berikut langkah-langkah agar yakin berita bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Yang pertama, periksa emosional kita. Nah, contohnya, ketika kita melihat berita yang sangat provokatif tentang kebijakan pemerintah yang kontroversial, kita merasa marah atau cemas. Nah, sebelum percaya, tanyakan pada diri sendiri apakah berita itu membuat kita terlalu emosional. Karena berita yang didesain untuk memancing emosi seringkali mengandung informasi yang tidak benar. Nah, lalu yang kedua, ingat dari mana berita itu didapatkan. Contohnya, teman Anda membagikan berita dari grup WhatsApp tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini kita harus berhati-hati karena berita dari sumber yang tidak jelas cenderung tidak dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, perhatikan judul berita. Nah, contohnya nih, judul berita yang sangat panas gitu ya. Contoh, panas pemerintah akan menjatuhkan pendidikan gratis. Nah, judul yang terlalu bombastis atau dramatis sering digunakan untuk menarik perhatian, tetapi belum tentu sesuai dengan isi berita. Jadi, periksa isi berita untuk memastikan apakah informasi sudah benar atau belum. Lalu yang keempat, apakah medianya kredibel? Contoh, Anda menemukan berita dari media sosial dari situs yang tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Contohnya seperti informasitop.com. Nah, sebelum percaya, periksa apakah situs tersebut memiliki reputasi baik. Nah, oke. Lalu yang berikutnya, waspadai waktu tayang berita. Contohnya, Anda menemukan berita tentang wabah virus yang tampaknya baru, tetapi setelah diperiksa ternyata berita tersebut dipublikasikan beberapa tahun yang lalu. Nah, informasi yang kadaluarsa sering diangkat kembali tanpa memperbaharui konteksnya. Hal yang keenam, waspadai kutipan dalam berita. Contoh, berita menyebut pakar ekonomi mengatakan bahwa resesi akan melanda, namun tidak ada nama atau latar belakang pakar tersebut. Berita yang valid akan mencantumkan kutipan jelas dari sumber yang bisa diverifikasi. Lalu yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain. Contoh, Anda membaca artikel yang mengklaim bahwa ada penelitian ilmiah baru, tetapi artikel tersebut tidak menyertakan tautan ke jurnal atau ke sumber lainnya. Berita yang dapat dipercaya biasanya memiliki referensi yang dapat dilacak. Lalu yang kedelapan, cermati foto yang dipakai. Contoh, sebuah berita menggunakan foto kerusuhan di sebuah kota, tetapi setelah Anda mencari gambar tersebut di internet, ternyata foto itu berasal dari peristiwa yang berbeda yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Lalu yang kesembilan, bandingkan berita dengan media lain. Contoh, sebuah berita menyatakan bahwa harga BBM naik secara tiba-tiba. Sebelum percaya, coba periksa apakah media besar lain seperti Kompas, BBC, atau CNN juga memberitakan hal yang sama. Jika hanya satu media yang memberitakan, patut dicurigai. Nah, dengan langkah-langkah ini, Anda bisa lebih berhati-hati dalam menyaring berita dan menghindari informasi palsu.
Lalu berikutnya, coba kalian gunakan daftar periksa untuk memeriksa berita setelah kalian membacanya. Nah, kalian periksa apakah emosi kalian tetap tenang setelah membaca berita ini. Apakah kalian pertama kali mendapatkan berita ini dari orang atau tempat yang dapat dipercaya? Lalu pastikan judul berita tidak mengandung kata-kata atau tanda baca yang berlebihan. Nah, waktu antara terjadinya peristiwa dan berita itu tidak terlalu dekat. Lalu berita ini dimuat oleh beberapa berita yang dapat dipercaya. Berita mengutip narasumber yang kompeten dan kredibel. Berita tidak hanya mengutip berita dari media lainnya, dan yakin foto yang digunakan dalam berita ini tuh benar-benar mewakili topik gitu. Lalu berita ini muncul lebih dari satu media yang dapat dipercaya. Nah, lalu berikutnya ada penerapan berpikir secara kritis. Nah, kenapa gitu ya artikel penelitian perlu disikapi dengan kritis? Karena ketika mendengar kalimat seperti menurut penelitian atau survei mengatakan, jadi lebih mudah dipercaya. Padahal tidak semua harus dipercaya. Terkadang ada beberapa penelitian yang maksudnya A, tapi malah diartikan B, yang mengakibatkan kesalahpahaman. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sebelum percaya sebuah artikel atau penelitian. Yang pertama, apakah judul sudah sensasional? Contohnya, judul vitamin C menyembuhkan semua penyakit terdengar lebih sensasional dibandingkan efek vitamin C pada sistem imun. Nah, lalu yang kedua, apakah penelitian bisa dipercaya? Contoh, penelitian dari Universitas Stanford lebih bisa dipercaya daripada blog pribadi. Lalu yang ketiga, apakah kesimpulan kuat? Contohnya, olahraga dapat menurunkan stres, tetapi kita perlu penelitian lebih lanjut. Adalah kesimpulan yang tidak berlebihan. Lalu yang keempat, betulkah hubungan sebab dan akibat? Contohnya, obat ini menurunkan tekanan darah. Ini jelas menyebutkan sebab akibat, bukan hanya sekedar korelasi. Oke, yang selanjutnya, yang kelima adakah kelompok pembanding? Contoh, penelitian memiliki dua kelompok, satu diberi obat, satu lagi diberi placebo. Nah, untuk sebagai perbandingan. Lalu yang keenam, data dipilih secara objektif. Contohnya, penelitian ini menyertakan data yang mendukung dan bertentangan dengan hipotesis. Lalu yang ketujuh, apakah penelitian ini dikutip penelitian lainnya? Contoh, penelitian ini telah dikutip dalam jurnal lain yang menunjukkan validitasnya. Nah, ini tuh adalah beberapa contoh singkat untuk setiap pertanyaan yang perlu dipertimbangkan sebelum mempercayai sebuah artikel atau penelitian. Oke, lalu berikutnya, gunakan periksa untuk menilai sebuah penelitian atau artikel. Yang pertama, judul artikel atau penelitian tidak boleh sensasional. Contohnya, judul penelitian berbunyi, pengaruh diet Mediterania pada risiko penyakit jantung sebuah meta-analisis. Judul ini menggambarkan isi penelitian dengan tepat dan tidak mengandung klaim berlebihan. Sebaliknya, jika judulnya seperti diet Mediterania menyembuhkan semua penyakit jantung, maka itu perlu dicurigai karena terlalu sensasional. Lalu yang kedua, penelitian dan institusinya cukup dapat dipercaya. Contohnya, penelitian dilakukan oleh tim dari Harvard Medical School, salah satu institusi yang dikenal memiliki reputasi tinggi dalam penelitian kesehatan. Para peneliti tersebut juga sering menerbitkan karya mereka di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi seperti The New England Journal of Medicine, menunjukkan mereka berpengalaman dan kompeten. Lalu yang ketiga, kesimpulan cukup kuat. Contohnya, olahraga teratur dapat mengurangi gejala kecemasan, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan. Nah, ini tuh tidak menyimpulkan kesimpulan secara berlebihan gitu. Oke, lalu yang keempat, hubungan sebab akibat cukup kuat, bukan sekedar kolerasinya. Contoh, obat ini terbukti menurunkan tekanan darah. Nah, ini tuh menunjukkan sebab akibat, bukan hanya kolerasi seperti orang sehat sering minum teh. Nah, lalu yang kelima, memakai kelompok pembanding dalam penelitian sebab akibat. Contohnya, dalam penelitian tentang obat baru untuk diabetes ada dua kelompok. Satu kelompok diberi obat baru dan kelompok lainnya diberi placebo. Nah, hasil ini dibandingkan antara kedua kelompok untuk memastikan bahwa perubahan kondisi kesehatan pada kelompok obat bukan karena kebetulan. Lalu yang keenam, ada pemilihan data dilakukan dengan objektif. Contohnya, penelitian mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tidak hanya mendukung hipotesis mereka. Nah, mereka juga menyertakan data yang bertentangan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Jadi, mereka tidak mengabaikan data yang menunjukkan bahwa obat tersebut itu memiliki efek samping tertentu. Lalu yang ketujuh, penelitian perlu dikutip
Maksudnya penelitian pernah dikutip ulang oleh peneliti lainnya. Contohnya, penelitian tentang dampak minum kopi terhadap umur panjang telah dikutip dalam berbagai studi lainnya. Ini tuh termasuk penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Oxford dan Stanford. Penelitian ini juga diulang oleh kelompok lainnya dengan hasil yang serupa, dan itu menunjukkan validitas hasilnya. Oke, setelah kalian menonton video ini, semoga kalian bisa berhati-hati lagi ya dalam membaca berita ataupun membaca sebuah artikel penelitian. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kesalahan murni dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.